Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvana Maza, berasal dari Universitas Negeri Padang, jurusan Kesehatan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, saya akan memaparkan tentang perwisata olahraga. Wisata olahraga adalah kegiatan wisata yang dilakukan dengan kegiatan aktivitas olahraga yang menyenangkan, umumnya dilakukan di tempat wisata. Olahraga yang biasanya dilakukan di tempat wisata yang pertama ski air, memancing, renang, biliar, golf, para layang, diving, skydiving, arung jeram, flyboarding, skydiving. Yang pertama, flyboarding, olahraga air yang tergolong ekstrim ini tren di beberapa waktu lalu. Namanya flyboarding yang dinikmati di Tanjung Benoa. Jika ingin main, mesti akan memakai alat khusus seperti sepatu jet yang bakal mendorong kamu terbang ke sampai belasan meter di atas permukaan air. Yang kedua, skydiving. Tidak perlu menunggu ke Dubai atau New Zealand kalau mau nyobain skydiving. Di Nusa Wiru, Ciamis juga ada. Yang ketiga, bungee jumping. Terdapat bungee jumping yang ada di Pantai Seminyak di dekat pantai. Tempatnya pun mirip kayak Nisi Beach dan Napa Bajit di Sipurus. Yang keempat, para layang. Para layang terbang bebas pakai parasut di Indonesia. Kamu bisa mencoba main para layang di Mantatimali, sebuah desa di atas pergunungan Vertebek, atau bisa di Sumatera Barat, yaitu bisa kita nikmati di Puncak Lawang atau di Gunung Padang. Yang kelima, panjat tebing. Panjat tebing biasanya kalau di Sumatera Barat, di Lembah Harau, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, yang memberikan wisata olahraga yang menyenangkan, yakni panjat tebing. Yang keenam, diving. Sebelum nyobain diving, kita harus mempunyai lisensi terlebih dahulu, karena diving tersebut menggunakan alat-alat yang tidak biasanya kita temui sehari-hari. Yang ketujuh, surfing merupakan olahraga air favorit. Ombak yang menggulung tinggi jadi daya tarik para surfer yang memiliki selancar seperti di Sumatera Barat di Mentawai. Yang kedelapan, biliar adalah sebuah cabang olahraga yang masuk dalam kategori cabang olahraga konsentrasi, sehingga sangat dibutuhkan ketahanan dan pemahaman mental yang benar, serta harus ditunjang oleh kemampuan fisik yang prima agar mampu berprestasi lebih tinggi dan stabil. Cabang olahraga ini dimainkan di atas meja dan dibantu khusus serta peraturan tersendiri. Kesembilan, panjat tebing. Panjat tebing istilah aslinya dikenal dengan rock climbing, merupakan salah satu dari sekian banyak olahraga alam bebas yang merupakan salah satu bagian dari mendaki gunung yang tidak dilakukan dengan cara berjalan kaki, melainkan harus menggunakan peralatan dan teknik tertentu. Yang ke-10, renang. Renang adalah olahraga yang melombakan kecepatan atlet renang dalam berenang. Gaya renang memperlombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya dada. Dan itu pun sudah banyak kolam renang yang telah ada di Sumatera Barat, seperti yang punya pemerintah seperti di Gor Agus Salim. Hanya manfaat wisata olahraga. Secara langsung, perkembangan wisata olahraga dapat diberikan keuntungan yang besar pada pemerintah. Yang pertama, meningkatkan ekonomi di sekitar perwisata olahraga yang berlangsung. 2. Meningkatkan area wisata yang potensial. 3. Berbagi informasi dengan orang-orang untuk menstimulir partisipasi aktif mereka. Yang keempat, meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan daerah. Yang keenam, mengembangkan dan menemukan objek wisata baru untuk meningkatkan objek wisata yang sudah ada. Yang ketujuh, meningkatkan kesepakatan kerja. Yang kedelapan, meningkatkan produk-produk dan pemasaran lokal dari segala aspek wisata. Yang ke-9, memperkenalkan berbagai jenis budaya daerah, memperkaya wawasan pemerintah dan pencipta olahraga yang bertanding ataupun dijadikan akselerasi wisata.
Dan perkembangan wisata olahraga juga akan membawa manfaat untuk berbagai bidang. Yang pertama ekonomi, yang kedua memperluas nilai pergaulan hidup dan pengetahuan, yang ketiga seni budaya, yang keempat pariwisata untuk menunjang politik negara, yang kelima memelihara dan memanfaatkan lingkungan hidup, yang keenam memperluas kesempatan kerja, yang ketujuh menunjang perbaikan kesehatan dan prestasi kerja. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.